Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas broker lokal yang merupakan salah satu broker lokal terbaik di Indonesia ya, versi saya pakar broker forex. Karena broker lokal ini sudah lama ya, sudah cukup lama berdiri di Indonesia, merupakan salah satu broker tertua yang ada di Indonesia ya. Dan kita akan bahas sebentar lagi, yaitu Monex Investindo Futures atau biasa kita kenal dengan MEFX. Nantikan sesaat lagi. Oke, jadi pada kesempatan kali ini seperti biasa kalau saya mereview broker, saya akan masuk ke broker tersebut dan saya akan membuka websitenya dan saya akan mereview secara mendetail ya. Dan website dari Monex sendiri itu tidak pernah berganti karena memang dia regulasi dari Bapepti, jadi memang dia tidak pernah diblokir oleh pemerintah, yaitu mefx.com ya. Jadi websitenya adalah mefx.com dan di sini kita lihat ya, Monex, jadi mefx.com ya. MEFX sendiri adalah singkatan dari Monex Investindo Futures ya. Dan seperti biasa regulasinya itu berada di paling bawah ya. Ya, paling bawah yaitu legalitas Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dengan nomor 178 ya. Jadi legalitas itu hanya dari Bapepti ya. 178 garis miring Bapepti garis miring 2003. Jadi dia mendapatkan legalitas dari tahun 2003, walaupun saya tahu dia lebih lama dari situ, tapi kita bersumber dari apa yang tertulis ya, yaitu tahun 2003. Terdaftar di BBJ, SPAB 0302, Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia tahun 2010, terdaftar di KBI itu tahun 2003, dan Indonesia Clearing House terdaftarnya di 2017 ya. Jadi semua ini adalah regulasi dari Indonesia, BBJ, kemudian KBI dan seterusnya ya. Jadi memang legalitasnya seperti biasa kalau broker lokal Indonesia memang legalitasnya cuma satu, yaitu Bapepti ya. Dan sampai saat ini saya cuma melihat broker lokal Indonesia memang hanya terdaftar di Indonesia saja, tidak pernah terdaftar di negara lain. Seperti itu. Dan kita cek untuk Bapepti sendiri, website dari Bapepti ya. Ya benar, berarti Monex memang terdaftar di Bapepti karena ini website dari Bapepti langsung. Dengan nomor izin 178 Bapepti 2003 sesuai dengan yang ada tadi ya, 178 Bapepti garis miring 2003. Oke. Beralamat di site Sudirman Center lantai 17 Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 86, Karya Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Oke. Jadi itu tadi untuk legalitas dari Monex ya, untuk legalitas dari Monex, dan memang terbukti dia terdaftar di Bapepti. Oke. Kemudian sekarang kita akan melihat seperti biasa jenis-jenis akun yang ada di Monex ya. Jenis-jenis akun yang ada di Monex ada 4 macam jenis akun ya. Yang pertama itu adalah ultra low, standar, pro, dan multilateral. Kalau ultra low ya, sampai saat ini memang belum ada regulasi Indonesia yang mengizinkan 0,01 lot. Jadi makanya dia selalu dimulai dengan 0,1 ya. Ultra low dari 0,1 lot, standar 0,1, pro juga 0,1. Nah, di sini ada yang menarik, yaitu akun multilateral. Tapi perlu Anda ketahui bahwa akun multilateral ini dia mulai dari 0,01, tetapi dia agak berbeda dengan akun MT4 pada umumnya, ya. Di mana akun multilateral itu nanti Anda bisa searching, atau nanti saya akan khusus memanggil orang-orang yang pialang ya, yang memang bekerja di pialang, di broker lokal, yang khusus menjelaskan tentang multilateral ini. Karena multilateral ini dia mempunyai transaksi dari 0,01 lot, tetapi aturannya agak berbeda dengan MT4. Nanti mungkin kita akan bahas secara khusus, karena Anda tidak bisa menggunakan multilateral ini secara langsung, seperti halnya Anda menggunakan MT4 ya. Kemudian minimal deposit awal kalau ultra low itu 5 juta, standar 5 juta, sedangkan kalau dia pro 250 juta ya, sesuai dengan broker lokal ya. Ketentuan di broker lokal biasanya memang depositnya memang syarat depositnya harus besar ya. Nah, ini spreadnya menarik. Spreadnya di sini mulai dari 0,2, kemudian kalau ultra low itu dari 0,2, kemudian standar itu dari 1,8 dan pro itu dari 1,8 ya.
Sedangkan multilateral sendiri adalah mulai spreadnya dari 0,6. Nah, di sini komisinya kalau ultra low dia 10, ya, ultra low dia 10, kalau standar dia $1, sedangkan kalau pro dia $1, ya. Nah, di sini multilateral komisinya adalah 20. Kemudian untuk leverage sama-sama semua dengan leverage 1:100, ya, 1:100. Kemudian platform semua dari ultra low, standar dengan pro itu semua menggunakan MetaTrader 4. Sedangkan kalau multilateral itu menggunakan MetaTrader 5, ya. Tapi Anda harus hati-hati, Anda harus menanyakan karena multilateral ini agak berbeda dengan transaksi MT4 pada umumnya, ya. Kalau kita berbicara akun multilateral. Jadi ini bukan betul-betul seperti kayak saya mereview broker FBS atau Okta yang memang betul-betul memang murni lot 0,01. Dia memang menggunakan lot 0,01 tetapi agak berbeda dengan broker-broker luar yang sudah pernah saya review sebelumnya. Ya, jadi harus dipertanyakan lagi ya. Nanti saya akan mereview, ya, saya akan memanggil orang yang memang bekerja di Pialang, ya, dan khusus memang untuk menjelaskan tentang akun multilateral ini, ya. Khusus saya akan buatkan video. Oke. Kemudian MetaTrader 4, ya, untuk MetaTrader 4. Kemudian, nah ini bagusnya Monex sendiri juga sudah dilengkapi oleh aplikasi, ya. Jadi setahu saya memang saat ini Monex adalah pialang pertama yang menggunakan aplikasi, apalagi menggunakan aplikasi yang bisa digunakan untuk transaksi. Jadi Anda bisa trading di dalam satu aplikasi, ya. Jadi aplikasi MEFX, trading, deposit, tarik dana, overbook, ya. Anda bisa depo WD, ya, depo WD menggunakan aplikasi. Kemudian free swap, dapat juga mengajukan free swap, tapi free swapnya di sini hanya 7 hari, ya. Anda bisa free swap selama 7 hari. Kemudian trading tools, signal dan lainnya sama, ya. Edukasi dan berita, akses penuh edukasi dan berita, ya, sama. Point rewards berhadiah, sedangkan kalau akun pro tidak ada point rewards berhadiah, ya. Nah, tetapi di sini yang menarik antara akun pro dengan akun ultra low dan standar, ternyata rebate-nya adalah sampai dengan $10 per lot settle. Ya, $10 per lot settle, berarti rebate-nya jauh lebih besar dibandingkan dengan akun ultra low dan akun standar, karena pro ternyata dikembalikan, ya, padahal komisinya cuma 1, tetapi rebate-nya sampai dengan $10 per lot, ya. Berarti bisa dikatakan bahwa komisinya itu tidak ada, alias gratis, ya, tanpa komisi. Oke, saya kira itu. Dan kemudian saya buka sekarang untuk websitenya, ya, untuk websitenya. Ya, inilah tampilan website dari MEFX, ya. Inilah tampilan website dari MEFX. Di mana kita bisa melihat di sini, ya, daily top mover, top volume, semua produk, edukasi, ya, trading signal. Jadi dalam satu aplikasi juga ada trading signal, ya, ada trading signal. Kemudian kalau kita lihat juga di sini bisa kita lihat ada signal yang bagus. Kemudian, nah di sini daily top mover itu pergerakan, ya. Ini juga bagus, ya. Ini juga bagus. Yang mana yang paling bagus pergerakannya, ya? Yang paling tinggi pergerakannya dalam sehari. Nah, di sini ada ranking-rankingnya. Ini menurut saya cukup membantu, ya. Jadi kita bisa tahu yang mana yang memang betul-betul lagi trending, ya. Yang memang betul-betul lagi trending. Kemudian di sini top volume. Nah, di sini top volume juga sangat menarik menurut saya. Ini yang jarang ada di broker lokal dan broker luar yang lain. Tetapi top volume ini adalah hanya sebatas bukan transaksi global, bukan seperti transaksi global. Jadi top volume ini, volume yang ditampilkan di sini itu hanya khusus untuk broker Monex, ya. Dia tidak bisa mengglobal. Jadi tidak mungkin dia bisa mengetahui bahwa secara global itu lebih banyak yang buy atau yang sell. Dia hanya mengetahui khusus yang bertransaksi di Monex saja. Oke. Nah, contoh ini menurut saya ini cukup membantu, ya. Kita lihat di sini. Jadi contoh misalnya USD-Yen, ya. USD-Yen itu yang sell ada 77%, ya. Kemudian New Zealand USD ternyata yang sell ada 56%. Kemudian AUD Yen yang buy itu ada 92%.
Kemudian Euro CHF yang buy adalah ada 54%. GBP USD yang buy ada 79%. Berarti kita bisa lihat, oh ternyata di Monex yang paling banyak buy itu adalah AUD Yen. Ada 92% orang buy di sini. Ya, dan seterusnya. Oke. Ini menurut saya juga cukup membantu ya, cukup membantu. Kalau kita ingin mempertimbangkan untuk melakukan transaksi mau buy atau sell. Kemudian ada edukasi, ada rewards ya. Mari kita lihat. Nah, ini yang saya katakan tadi multilateral ya. Multilateral itu yang menggunakan lot mikro 0,01. Jadi lot mikro 0,01 sampai saat ini belum ada aturan dari pemerintah ya mengenai lot mikro, kecuali memang untuk multilateral ya. Tapi multilateral di sini saya tekankan agak berbeda. Jadi memang harus saya panggil nanti orang yang wakil pialang ya, atau orang yang memang berkompeten di pialang untuk menjelaskan tentang ini multilateral, karena agak berbeda. Jadi saran saya, kalau Anda mau mengambil itu, Anda harus tanyakan secara detail tentang itu ya. Oke, kemudian untuk depo WD, nah kita lihat depo WD-nya. Ya, seperti biasa kalau broker lokal berarti depo WD-nya itu menggunakan bank lokal dan menggunakan namanya segregate account, berarti kita langsung transfernya ke broker, ya, transfernya langsung ke broker. Ya, misalnya ini kita bisa menggunakan transfer manual atau virtual account ya. Transfer manual atau virtual account. Nah, virtual account-nya sendiri ada banyak ya. Bisa menggunakan virtual account CMB Niaga ya. Kalau menggunakan BCA ya, kita bisa menggunakan BCA. Jadi ini juga cukup oke ya. Untuk pembayarannya bisa menggunakan virtual account BCA, Mandiri, CMB Niaga dan bank lain ya. Oke. Kemudian kalau transfer manual, dia ada banyak rekening ya. Dia ada banyak rekening. Ternyata ada banyak di sini. Ada Bank Niaga, CMB Niaga, kemudian ada BCA, ada Bank Sinarmas, ada Bank BNI, ada Mandiri, dan ada Bank CCB. Jadi Monex ini merupakan menurut saya broker lokal dengan cara depo yang paling lengkap juga ya. Sampai saat ini Monex yang paling lengkap, beda dengan broker-broker lain mungkin hanya menyediakan Bank BCA. Jadi Monex ini merupakan salah satu broker lokal tertua ya, karena dari tahun 2003. Kalau tahun 2003 sekarang tahun 2022 berarti sudah 19 tahun ya. Monex ini sudah 19 tahun ya. Jadi 2003 dia dari 2003, dan di sini banknya juga ada banyak. Ada Bank CMB Niaga, Bank BCA, Bank Sinarmas, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank CCB. Ya, tinggal Anda pilih. Ya, tinggal masukkan bukti transfer dan tinggal kirim. Oke. Kemudian untuk itu tadi masalah depo WD. Jadi dia semua menggunakan bank lokal. Ya, dia belum menggunakan cara pembayaran internasional seperti PayPal, FasaPay belum ada. Karena memang rata-rata broker lokal Indonesia seperti itu, karena dia harus mengikuti aturan regulasi dari Indonesia. Dia tidak bisa menggunakan pihak ketiga seperti PayPal dan FasaPay. Itu aturan dari regulasi Indonesia ya. Oke. Kemudian ada program referral juga ya. Referral itu memanggil teman. Nah, ini di sini yang menarik ada rewards ya. Jadi ada rewards di sini. Ini reward di sini bisa kita tukar poin ya. Poinnya di sini ada banyak ya. Kalau sampai 950.000 poin itu hadiahnya adalah Mercedes tanpa diundi. Ya, poinnya ini bisa ditukar tanpa diundi. 430.000 poin Triumph Bonneville T120. Kalau 14.000 poin itu Galaxy Z Flip. Ya, ini banyak sekali hadiah ya. Ini pasti banyak yang suka, apalagi orang yang senang hadiah. Ini sangat berguna ya. Apple Watch 7 itu 7.000 poin, logam emas 10 gram ya, ada juga emas batangan ya, emas antam. Kemudian Samsung ya, ada banyak sekali hadiah di sini, bahkan ada Alphard sampai 1.200.000 poin ya. 1.200.000 poin. Logam emas AirPods Pro
Marshall Stockwell Portable, Honda CR-V pun ada, ya. Galaxy Watch, ada juga sepeda di sini, iPhone 13. Wah, ada banyak sekali hadiah di sini, ya. Ada Spotify Premium, Galaxy S22, ya. Jadi saya sih sendiri terus terang saya nggak pernah incar hadiah. Jadi ini memang sangat oke, ya, buat trader-trader pemula yang suka dengan hadiah. Ini juga salah satu broker lokal yang paling lengkap, ya, menyediakan hadiah juga, ya, ada banyak. Bisa Anda lihat di sini. Ini sangat-sangat menarik, ya, menarik buat para trader pemula. Kemudian kita lihat lagi ada promo gebiar, ya, promo gebiar. Ya, promo gebiar ini seperti apa? Nah, Anda bisa baca sendiri syarat dan ketentuannya di sini karena saya hanya membahas tentang bagaimana penggunaan broker Monex sendiri. Ya, MEFX gebiar trading plus. Rayakan awal tahun 2002 dengan mobil baru. Cukup trading satu lot, Anda langsung mendapatkan satu nomor undian. Jadi cukup kita trading satu lot, itu sudah mendapatkan satu nomor undian, bisa memenangkan Mercedes-Benz dan berbagai hadiah menarik lainnya. iPhone 13, PlayStation 5, voucher Tokopedia, puluhan hadiah istimewa lainnya. Jadi ini broker lokal ini menurut saya salah satu broker terbaik, ya, dan salah satu rekomendasi juga dari saya jika Anda ingin menggunakan broker lokal, ya. Ini merupakan salah satu broker lokal terbaik pilihan saya, ya. Oke. Ya, Anda bisa juga cek untuk edukasi MEFX Academy, cara mudah memulai trading. Di sini ada nanti akan diberikan tutorialnya bagaimana memulai trading. Kemudian ada signal, kemudian untuk aplikasi pun Anda bisa pilih download di sini. Jadi Anda bisa download lewat Play Store, ya, Google Play dengan App Store, ya, iPhone. Ini aplikasi MEFX, ada juga MEFX MetaTrader 4, ya. Bisa di-download di App Store dengan Google Play. Kemudian ada MetaTrader 5, tapi saran saya jangan gunakan MetaTrader 5 karena ini memang hanya untuk multilateral. Oke. Kemudian itu pun akun di Monex sendiri menarik, ya, menarik karena untuk eksekusinya pun sendiri menarik karena dia pending ordernya juga tidak dibatasi. Jadi memang sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh. Pending order tidak dibatasi, itu sangat berpengaruh untuk penggunaan robot. Jadi penggunaan robot pun bebas. Jadi ada beberapa broker lokal yang lain pending ordernya dibatasi. Nah, ini Monex pun sendiri pending ordernya tidak dibatasi, ya. Pending ordernya tidak dibatasi. Oke. Kemudian untuk akun yang ada di Monex, ya, untuk akun yang ada di Monex, untuk pairnya juga menurut saya termasuk salah satu broker, ya, broker lokal yang paling lengkap, ya. Karena dia sudah ada 26 pair. Jadi memang kalau mau dibilang lengkap total, sampai saat ini belum ada satupun broker lokal yang menyediakan pair secara lengkap. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kalau Anda hanya suka trading di XAU USD, ya berarti Anda tidak memperdulikan soal masalah pair. Tetapi kalau Anda suka trading di semua forex, berarti ini tentu saja sangat berpengaruh, ya. Jadi dia sudah lengkap 26 pair, dia termasuk broker yang cukup lengkap 26 pair, ya. Dimana kalau versi lengkapnya kan ada 28 pair, berarti ada 2 pair yang tidak ada, yaitu Kanada CHF, ya, dan Kanada Yen. Jadi Kanada CHF, Kanada Swiss, dan Kanada Yen. Itu 2 pair yang tidak ada di Monex. Tetapi yang lain semua sudah ada, sudah lengkap. 26 pair itu semua sudah lengkap. Agak berbeda dengan beberapa broker lokal lain yang hanya menyediakan 20 pair, bahkan cuma ada yang 15 pair. Seperti itu, ya. Kemudian untuk free swap-nya sendiri kita lihat, kita ada syarat dan ketentuan berlaku, ya, untuk free swap, ya. Jadi free swap-nya di sini saya ralat tadi bukan 7 hari tapi 5 hari, ya. 5 hari. Kita baca di sini program free swap, ya. Syarat dan ketentuan berlaku, yaitu ultra low, standar, dan pro dapat menikmati trading tanpa biaya in-app dengan mendaftarkan akunnya ke program free swap. 3 langkah mudah, di sini ada langkah aktivasinya, nanti bisa tinggal kalian ikuti, ya. Syarat dan ketentuan.
Akun live yang mengikuti program tidak akan dikenakan mendapatkan swap atau bunga untuk transaksi tertentu. Kemudian transaksi yang mendapatkan free swap adalah seluruh transaksi terbuka yang menginap. Contoh, nasabah memiliki 2 transaksi terbuka dengan volume ini tidak dikenakan ya. Untuk transaksi terbuka yang mendapatkan free swap dan menginap lebih dari 5 hari perdagangan akan dikenakan biaya penyimpanan sesuai dengan tarif yang berlaku. Berarti setelah lewat dari 5 hari baru dikenakan swap. Ya. Oke. Apabila akumulasi volume total transaksi terbuka melebihi 10 lot, maka free swap berlaku untuk transaksi atau tiket yang terdahulu, ya. Jadi kalau lebih dari 10 lot, maka free swap berlaku untuk transaksi atau tiket yang terdahulu, ya. Setiap penutupan posisi sebagian dapat mengubah perhitungan transaksi sesuai dengan sistem yang berjalan. Free swap berlaku untuk nasabah akun Live MEFX, Ultra Low, Standard, dan Pro yang mendaftarkan akun mereka dalam program Free Swap. Free swap berlaku sejak nasabah menerima konfirmasi pendaftaran. Ya, tentunya dilarang ya menggunakan arbitrase dan sebagainya. Nah, free swap-nya berlaku sampai dengan 30 Juni 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi manajemen. Ya, hasil evaluasi manajemen. Oh iya, di sini untuk nomor 2, transaksi yang mendapatkan free swap adalah seluruh transaksi terbuka sampai dengan batas maksimal akumulasi sebesar 10 lot. Jadi maksimal yang mendapat free swap itu cuma 10 lot. Ya, maksimal yang mendapat free swap itu cuma 10 lot. Kalau lebih dari 10 lot berarti lot ke-11 itu berarti bukan lot ke-11, lot ke-10,1. Kalau sudah lebih dari 10,1, maka 0,1 lotnya itu dikenakan swap. Jadi contoh misalnya Anda membuka 12 lot, berarti 10 lotnya itu free swap dan 2 lotnya itu dikenakan swap, ya. Yang mana tergantung yang mana yang lebih duluan dibuka. Kalau lebih duluan dibuka 10 lot, berarti 10 lotnya nggak kena, yang 2 lot terakhir yang dibuka itu yang kena swap, seperti itu. Jadi maksimal cuma 10 lot. Berarti kalau tergantung dan kalau dana Anda semakin besar, Anda open posisi lebih dari 10 lot itu juga terkena swap. Jadi menurut saya ini cukup bagus ya, cukup bagus, tetapi tidak cocok untuk dana-dana besar, apalagi Anda yang ingin long term. Ya, Anda yang ingin long term tentu saja dikenakan swap seperti itu. Itu syarat dan ketentuan untuk program free swap-nya. Jadi itu kemudian untuk model transaksinya ya, seperti yang saya katakan tadi, model transaksinya itu tidak dibatasi ya. Dia model transaksinya tidak dibatasi. Jadi kalau pending order tidak dibatasi, saya tidak perlu jelaskan lagi karena memang itu adalah salah satu kelebihan ya, salah satu kelebihan. Jadi menurut saya juga Monex di sini adalah broker lokal dengan eksekusi, salah satu eksekusi broker lokal terbaik menurut saya ya. Cuma mungkin marketingnya juga kurang jarang mengekspos soal ini ya, karena dia lebih banyak ke online. Seperti itu, oke? Sobat traders, inilah aplikasi dari MEFX, Monex. Kalau kita klik, dan dia akan tampilannya seperti ini. Kita lihat di beranda, kemudian ada signal, ada top mover, top volume, produk, edukasi, rewards, deposit, berita. Ya, jika Anda ingin deposit, kemudian ada signal, ya, signal dari MEFX. Kalau kita klik selengkapnya, bisa sell, bisa buy, ya, dan seterusnya. Kemudian untuk promosinya di bawah sini ada free swap, ada $10 per lot rebate, kemudian trading forex bisa mulai dari 500.000 ya. Ini semua berita-beritanya karena sudah tersedia lot mikro. Kemudian ya di sini kita bisa lihat untuk depo WD, kita bisa lihat posisi kita. Nah, ini contoh akun demo. Kemudian untuk tradingnya seperti ini ya. Nah, jadi ada chartnya juga. Kita bisa pilih mau pending order buy atau pending order sell, tinggal kita isi. Take profitnya berapa, stop lossnya berapa, kemudian execute ya, eksekusi sekarang. Nah, seperti itu. Kemudian kita ada informasi bank, profil, daftar akun, informasi bank untuk masalah WD, dan seterusnya. Ya, saya kira itu untuk aplikasinya. Jadi
Anda juga bisa trading lewat aplikasi langsung tanpa harus membuka lagi MetaTrader. Ya, mau pasang pending order buy, pending order sell, untuk pairnya juga sudah tersedia lengkap, ya, sudah tersedia lengkap. Jadi Anda tinggal memilih mau pasang pending order buy, sell, dan seterusnya. Saya kira itu. Oke, dan kita masuk pada kesimpulan, ya, kesimpulan tentang broker lokal Monex atau biasa dikenal dengan MEFX, ya. Dan kesimpulan ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangannya, dan kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Jadi kelebihan yang pertama dari Monex itu dia sudah mengantongi regulasi Bapepti. Kalau dia sudah mengantongi regulasi Bapepti, berarti dia tidak akan kena pemblokiran oleh pemerintah seperti halnya broker-broker luar yang pernah saya bahas, ya, FBS, IC Market itu selalu kena pemblokiran. Sedangkan kalau Monex itu tidak akan pernah kena pemblokiran karena dia sudah terregulasi oleh Bapepti, ya. Jadi kalaupun ada masalah, Anda bisa mengadu ke Bapepti karena dia di bawah regulasi Indonesia, ya. Jadi kalau ada masalah pun gampang karena kantornya juga jelas ada di Indonesia dan juga bisa mengadu kepada regulator, ya. Oke, itu kelebihan yang pertama. Kemudian kelebihan yang kedua adalah Monex di sini semua broker lokal itu tersedia fixed course, ya. Jadi dia menyediakan fixed course, dan fixed course-nya di sini adalah fixed course 10.000. Bisa Anda pilih, ada 10.000, ada 12.000, dan ada 14.000. Bisa Anda pilih, tentukan pilihan Anda mau di fixed course angka berapa, ya. Jadi dia kalau fixed course berarti tidak ada selisih antara depo dan WD, ya. Depo kita depo 1 juta, pada saat WD pun kita juga bisa menarik 1 juta. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kelebihan yang ketiga yaitu dia tersedia bank lokal tanpa menggunakan exchanger. Jadi memang bank lokal di sini tanpa menggunakan exchanger, dan salah satu broker lokal dengan bank lokal yang paling lengkap, ya. Ada Bank CMB Niaga, Bank Sinarmas, kemudian ada Bank BNI, ya. Kemudian ada Bank CCB, ada BCA, dan lain-lain, ya. Jadi broker lokal dengan salah satu bank lokal yang paling lengkap untuk depositnya. Nah, kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah dia bisa free swap tanpa syarat, ya. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana cara mengajukan free swap langsung di client area. Anda tinggal mengajukan free swap, ya, di client area atau di aplikasi, bisa langsung mengajukan free swap tanpa syarat harus beragama Muslim dan sebagainya, ya. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah pending ordernya tidak dibatasi. Jadi memang sangat cocok untuk para pemain micro scalper, ya. Bagi Anda yang suka menggunakan TP lebih dari 1 poin atau 2 poin, ini sangat cocok, ya. Apalagi dengan menggunakan robot, ya. Robot tentu saja kalau untuk trailing stop itu jelas sangat berpengaruh, ya. Jadi pending ordernya tidak dibatasi. Merupakan salah satu broker lokal dengan eksekusi terbaik yang pernah saya temui. Kemudian selanjutnya, karena dia broker lokal, Anda bisa nego komisi untuk afiliator, ya. Jadi untuk para afiliator yang ingin mencari klien, Anda bisa nego komisi, Anda bisa markup spread dan sebagainya. Itu bisa, tinggal Anda langsung ngomong ke wakil pialang Anda maunya seperti apa. Karena semua rata-rata broker lokal di Indonesia pun bisa seperti itu, ya. Kemudian kelebihan yang selanjutnya, yang terakhir adalah banyak sekali program hadiah yang bisa ditawarkan dari Monex ini, ya. Banyak sekali program hadiah yang bisa ditawarkan dari Monex ini. Dimana tadi seperti Apple Watch, ya. Kemudian sampai Mercedes, Alphard, Honda CR-V, ya, mobil dan sebagainya, itu banyak sekali program hadiah dan tanpa diundi, ya, tanpa diundi. Jadi bagi Anda trader yang menyukai hadiah, ya, saya sangat merekomendasikan untuk Monex, ya, untuk Monex. Apalagi kalau Anda ingin eksekusi yang bagus dan Anda juga ingin hadiah, Anda juga ingin rebate, ya, ini merupakan salah satu broker lokal terbaik, ya, yang pernah saya temui, ya. Banyak program hadiah. Oke, itu semua kelebihan dari Monex, dan sekarang kita akan bahas kekurangannya. Ya, kekurangan yang pertama dari Monex yaitu regulasinya memang hanya mencakup Indonesia, ya. Jadi dia tidak mempunyai regulasi negara lain, ya. Dan ini tentu saja memang bukan suatu broker terbaik di dunia, karena kalau regulasi Indonesia pun tidak diakui oleh dunia regulasinya, ya. Kalau kita bicara regulasi, banyak regulasi yang lebih diakui oleh dunia, seperti regulasi Amerika, Australia, dan sebagainya. Ya, tetapi kalau Indonesia, ya, berarti memang terbatas, karena hanya bisa digunakan oleh orang-orang Indonesia saja. Seperti itu. Itu kekurangan yang pertama. Kemudian kekurangan yang kedua sama dengan broker yang lain, yaitu cara depositnya itu sangat terbatas.
karena hanya bisa menggunakan bank lokal jadi transfer ke segregate account. Jadi hanya menggunakan bank lokal, tidak bisa menggunakan deposit dengan cara lain, mau Visa Master, PayPal, Skrill, Neteller, FasaPay itu tidak bisa. Ya, pada umumnya memang broker lokal Indonesia pun seperti itu, tidak bisa menggunakan cara lain untuk deposit. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah dia tidak mempunyai akun SEN. Sampai saat ini broker lokal di Indonesia tidak ada satupun yang mempunyai akun SEN. Ya. Kemudian kekurangan yang selanjutnya, jadi kalau dia tidak mempunyai akun SEN, berarti dana yang Anda depositkan itu harus minimal 1 juta ke atas, ya, 1 juta rupiah ke atas, ya. Karena kalau untuk Anda yang suka deposit 100.000, $10 ke bawah, ya, $10, $20, saya tidak menyarankan Anda untuk menggunakan broker ini, ya, karena memang ini untuk deposit dengan jumlah yang besar, ya, karena harus 1 juta rupiah ke atas, minimal deponya pun tadi $500, ya, seperti itu. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah dia tidak bisa menggunakan lot mikro 0,01. Jadi sampai saat ini belum ada aturan resmi di Indonesia yang mengizinkan lot mikro. Kalau multilateralnya itu kita tidak bisa berbicara karena multilateralnya itu lain, ya. Saya tidak menganggap bahwa itu bisa menggunakan lot mikro karena multilateral itu sangat berbeda dengan trading kita yang selama ini, ya. Jadi dia tidak bisa menggunakan lot mikro 0,01. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah pairnya tidak lengkap, ya, yaitu hanya 26 pair, ya. Jadi kalau kita forex sendiri, untuk forex sendiri sebenarnya kalau untuk pair mayor dan minor itu total ada 28. Jadi ada 2 pair yang tidak ada di Monex ini, yaitu 26 pair. Tapi menurut saya ini juga sudah sangat lengkap dibandingkan dengan broker-broker lokal yang lain, ya. Karena ada beberapa broker lokal yang lain juga tidak lengkap, ya. Broker lokal yang lain juga tidak lengkap. Sampai saat ini saya belum mendapatkan broker lokal yang lengkap, ya, untuk lengkap. Jadi dia kekurangan 2 pair, yaitu Kanada Swiss, Kanada CHF, dan Kanada Yen, Kanada JPY. Itu 2 pair yang tidak ada di Monex. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah dia tidak mempunyai copy trade. Ya, dia tidak ada copy trade karena sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur untuk copy trade. Ya, belum ada regulasi di Indonesia yang mengatur untuk copy trade di Monex. Kemudian kekurangan yang terakhir adalah dia tidak mempunyai PAM dan MAM. Ya, sampai saat ini juga belum ada regulasi Indonesia yang mengatur untuk PAM dan MAM. Oke, demikianlah pembahasan saya, kesimpulan saya tentang kelebihan dan kekurangan dari Monex. Dan seperti biasa, silakan tulis di kolom komentar broker yang Anda ingin saya review, silakan tulis di kolom komentar dan saya akan masuk ke broker tersebut dan saya akan mereview untuk Anda secara mendetail, ya, bagaimana kelebihan dan kekurangan dari broker tersebut karena tidak ada satupun broker yang sempurna, ya. Dan ingat selalu pilihlah broker sesuai dengan kebutuhan, jangan karena ikut-ikutan. Oke, sekian dari saya, salam pakar broker forex.